warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anzani dan satu teman saya yang bernama Siti Nurhaliza. Kami dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun ajaran 2021-2022. Di mana video ini kami akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi berbagai hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Siti Nurhaliza. Kepada Siti Nurhaliza saya persilahkan. Nah, di bab 1 ada itu pendahuluan, dan di bab 2 ada pembahasan serta contoh soal hukum Newton 1, 2, dan 3. Dan di bab 3 ada penutup, di mana pendahuluan mempunyai latar belakang fisika, yaitu fisika adalah salah satu ilmu pengetahuan alam dasar yang banyak digunakan sebagai dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Next, di dalam materi ini ada tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui pengertian hukum Newton. Yang kedua, untuk mengetahui bunyi hukum 1 Newton. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bunyi hukum Newton 2. Dan yang keempat, untuk mengetahui bunyi hukum Newton 3. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan berat dan massa, sehingga pembaca bisa membedakan antara massa dan berat. Dan pembahasan materi ini yaitu pengertian hukum Newton, di mana hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Hukum gerak Newton itu sendiri merupakan hukum yang fundamental. Artinya, pertama, hukum ini tidak dapat dibuktikan dari prinsip-prinsip lain. Kedua, hukum ini memungkinkan kita agar dapat memahami jenis gerak yang paling umumnya yang merupakan dasar mekanika klasik. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum yang menjadi dasar mekanik klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Ketiga hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya Filosofi Naturalis Principia Mathematica, pertama kali diterbitkan pada tanggal 5 Juli tahun 1687. Next, yaitu ada bunyi hukum Newton 1 yang bunyinya itu adalah jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Dan bunyi hukum Newton 2 itu mengenai percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu atau searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Di mana hukum Newton 2 ini memiliki rumus, yaitu A sama dengan F per M, di mana F itu adalah gaya yang satuannya adalah N, dan massa dan M adalah massa yang satuannya kilogram, dan A sama dengan percepatan yang satuannya ms dengan percepatan dan satuannya ms per kuadrat. Next, ada hukum Newton 3 yang berbunyi, yaitu tentang gerak, menyatakan bahwa bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Dengan kata lain, hukum Newton 3 ini berbunyi gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya yang bekerja pada benda, dan gaya reaksi sama dengan gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Di mana hukum Newton 3 ini menyatakan bahwa bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Dengan kata lain, hukum Newton ini berbunyi seperti yang saya jelaskan tadi, dan di sini memiliki rumusnya, yaitu FA sama dengan min FB atau F aksi sama dengan min F reaksi.
yang bisa dibaca sebagai gaya benda A yang bekerja pada benda B sama dengan negatifnya benda B yang bekerja pada benda A. Dalam hukum Newton ini ada perbedaan berat dan massa. Dan perbedaan berat dan massa ini saya akan mengalihkan kepada teman saya yang bernama Putri Anjani. Dengan Putri Anjani saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Siti Nurhaliza. Di sini ada perbedaan berat dan massa, di mana berat itu adalah gaya yang paling umum dalam pengalaman sehari-hari. Gaya tarikan gravitasi bumi pada sebuah benda. Gaya ini dinamakan berat W. Jika kita menjatuhkan sebuah benda dekat permukaan bumi dan mengabaikan resistensi udara, sehingga satu-satunya gaya yang bekerja pada benda itu adalah gaya karena gravitasi, atau keadaan ini dinamakan jatuh bebas. Benda dipercepat ke bumi dengan percepatan 9,81 m per s kuadrat pada tiap titik di ruang. Percepatan ini sama untuk semua benda, tak tergantung masanya. Kita namakan nilai percepatan ini G. Dari hukum kedua Newton, kita dapat menulis gaya gravitasi Fg pada benda bermassa m sebagai berikut. Di sini ada contoh rumusnya, yaitu Fg sama dengan ma. Next, dengan menggunakan A sama dengan G dan menulis W untuk gaya gravitasi, kita dapatkan W sama dengan mg, karena G adalah sama untuk semua benda di suatu titik. Kita akan menyimpulkan bahwa berat benda sebanding dengan massanya. Namun, pengukuran G yang teliti di berbagai tempat menunjukkan bahwa G tidak mempunyai nilai yang sama di mana-mana. Gaya tarikan bumi pada benda berubah dengan lokasi, secara khusus di titik-titik di atas permukaan bumi. Gaya karena gravitasi berubah secara terbalik dengan kuadrat jarak benda dari pusat bumi. Jadi, sebuah benda memiliki berat sedikit lebih kecil pada ketinggian yang sangat tinggi dibandingkan pada ketinggian laut. Medan gravitasi juga sedikit berubah dengan garis lintang, karena bumi tidak dapat tepat bulat tetapi agak datar di kutub-kutubnya. Jadi, berat tidak seperti massa, bukan sifat intrinsik benda itu sendiri. Satuannya yaitu SI. Untuk berat adalah N atau Newton. Next. Nah, massa. Apa sih massa? Massa adalah sifat intrinsik dari sebuah benda yang menyatakan resistensinya terhadap percepatan. Massa sebuah benda dapat dibandingkan dengan massa benda lain dengan menggunakan gaya yang sama pada masing-masing benda dan dengan pengukuran percepatannya. Dengan demikian, risiko massa benda-benda itu sama dengan kebalikan rasio percepatan. Benda-benda itu yang dihasilkan oleh gaya yang sama. M1 per M2 sama dengan A1 per A2. Satuan SI untuk massa adalah kilogram. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara berat dan massa dapat kita lihat sebagai tabel berikut. Nah, ini dia tabelnya. Yang pertama ada massa. Massa adalah jumlah atau banyaknya zat itu sendiri. Dan beratnya adalah gaya tarik bumi terhadap benda. Yang kedua, di semua tempat harganya tetap. Dan beratnya itu harganya tidak tetap, tergantung dari tempat itu. Yang ketiga, satuannya SI atau kilogram, dan berat satuannya adalah Newton. Yang nomor 4 merupakan besaran skala dan beratnya merupakan besaran vektor. Dan yang terakhir dapat diukur dengan neraca Ohaus dan neraca Pegas, dan beratnya itu dapat diukur dengan cara Pegas. Next. Di sini ada contoh soal hukum Newton. Yang pertama, dan soalnya itu sebuah benda bermassa 40 kg ditarik melalui katrol sehingga memiliki posisi seperti yang diperlihatkan pada gambar A di bawah ini. Jika sistem itu diam, maka berapakah gaya F? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Benda yang bermassa akan memiliki berat.
Diketahui W sama dengan mg, W sama dengan 40 kg dikali 10 m per s kuadrat. W sama dengan 400 Newton. 400 Newton dari mana? Hasil dari 40 kg dikali 10 m per s kuadrat. Nah, pada sistem itu bekerja 3 gaya, yaitu W, F, dan T yang tidak segaris sehingga menentukan resultannya dapat digunakan sumbu koordinat XY atau metode analisis. Seperti pada gambar B di atas. Sistem diam berarti berlaku hukum 1 Newton sebagai berikut. Next. Nah, pada sumbu Y ataupun rumusnya disebut dengan FY sama dengan 0. T sin 53 derajat dikurang W sama dengan 0. T 0,8 dikurang 400 sama dengan 0. 0,8 T dikurang 400. Jadi, T sama dengan 400 per 0,8, yaitu hasil T-nya adalah 500 N atau 500 Newton. Itu pada sumbu Y. Nah, sekarang pada sumbu X. Rumusnya yaitu Fx sama dengan 0. F min T cos 53 derajat sama dengan 0. F min 500 dikali 0,6 sama dengan 0. F min 300 sama dengan 0. Jadi, F sama dengan 300 N atau Newton. Jadi, gaya F yang bekerja pada sistem tersebut adalah 300 Newton. Next. Yang kedua, ada contoh soal 2 Newton dan pembahasannya. Soal yang pertama, sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7000 N. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 m per s kuadrat, maka tentukan massa truk tersebut. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Diketahui F sama dengan 7000 N atau Newton. A sama dengan 3,5 m per s kuadrat. Yang ditanya adalah M. Rumusnya adalah M sama dengan F per A, di mana F-nya tadi 7000 dan A-nya tadi 3,5 m per s kuadrat. Jadi, M sama dengan 7000 per 3,5 adalah M sama dengan 2000 kg atau 2 ton. Jadi, massa truk tersebut adalah 2 ton. Next. Di sini ada contoh soal hukum 3 Newton dan pembahasannya. Yang pertama, sebuah buku diletakkan di atas meja. Pada sistem benda tersebut akan bekerja gaya-gaya seperti pada gambar di bawah. Ada 4 gaya yang bekerja pada sistem tersebut, yaitu W sama dengan berat buku, N sama dengan gaya tekan normal meja terhadap buku, N, gaya tekan normal buku pada meja, dan Fg sama dengan gaya gravitasi bumi pada buku. Next. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi reaksi. Nah, mari kita jawab sama-sama. Pasangan gaya aksi reaksi memenuhi sifat sama besar berlawanan arah dan bekerja pada 2 benda. Dari sifat di atas dapat ditentukan 2 pasangan aksi reaksi, yaitu W dengan Fg, N dengan N, W dan N bukan aksi reaksi karena bekerja pada satu benda atau buku, tetapi hubungan N sama dengan W merupakan hukum 1 Newton, yaitu F sama dengan 0. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan yang pertama adalah hukum-hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Yang kedua, hukum 1 Newton berbunyi jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, di mana F sama dengan 0. Lalu, hukum 2 Newton berbunyi
percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda, berbanding lurus dengan besar gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu, di mana F sama dengan ma. Hukum 3 Newton berbunyi, bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan, di mana rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Yang terakhir, massa berbeda dengan berat. Massa adalah sifat intrinsik dari sebuah benda yang menyatakan resistensinya terhadap percepatan. Sedangkan berat bergantung pada hakikat dan jarak benda-benda lain yang mengerjakan gaya-gaya gravitasi pada benda itu. Sekian video dari kami mengenai materi tentang mengidentifikasi berbagai hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barang antik, barang mewah. Naruto ngamuk pakai ninjutsu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.